you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Fabian Zone, channel yang membahas informasi yang penting dan gak penting. Ciao. Pada kesempatan kali ini saya mau review HP yang sudah 3 bulan saya pakai dan buat konten. Yang biasa nonton video saya ya pasti hafal, itu ya shot-shotan dari kamera HP ini ya. Oke, langsung aja kita review dari smartphone yang satu ini. Ini ada apa nih? Sony Xperia One, ini yang masih hangat-hangat ya. HP yang banyak kaum pemujanya, kaum fansboynya. Saya juga fansboy Sony loh. Ya, kita review apa aja kelebihan dan kekurangan HP ini, apa saja selama 3 bulan yang saya rasakan, suka duka pakai HP yang saya beli ini. Oke, kita masuk ke spesifikasi dulu. Saya nggak jago ngafalin spesifikasi, jadi saya sekalian textbook ya, membaca di GSM Arena. Ini yang pertama, ini adalah Sony Xperia One ya, ini versi AU atau versi Jepang. Kalau versi Jepang itu ada Docomo, Softbank, kemudian AU. Dan ketiga versi Jepang ini mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Seperti Docomo, sinyalnya bagus tapi nggak bisa di-upgrade ke mana? Upgrade ke global atau custom global. Kemudian untuk yang AU, sinyalnya katanya lemah, bisa di-upgrade ke ROM global. Seperti ini saya menggunakan ROM global ya, versi C. Oke, langsung ke spesifikasi berikutnya. Untuk spesifikasinya kita masuk ke jaringan terlebih dahulu ya. Jaringannya ini belum 5G, ini mentok di 4G plus LTE. Dan HP ini diluncurkan pada tahun 2019 ya. Di tengah-tengah 2019 atau bulan Mei. Kemudian untuk bobot HP ini lebih enteng daripada XZ2 Premium yang kemarin saya review. Ini bobotnya nggak ada 200 gram atau 178 gram ya. Untuk build quality-nya, depannya itu ada Gorilla Glass 6 ini ya, Gorilla Glass 6 untuk depannya. Kemudian selanjutnya untuk black glassnya ada Gorilla 6 juga seperti ini. Jadi agak licin ini guys ya, ini agak licin tapi ini kokoh kualitinya. Terus untuk framenya ini aluminium, kalian bisa lihat ya untuk framenya. Nah ini framenya, kalian bisa lihat. Untuk pinggir-pinggirnya ini menggunakan aluminium. Kita lanjut spesifikasinya lagi. Tadi sampai mana? Oke, SIM-nya. SIM ini single SIM dan ada yang versi dual SIM juga untuk yang versi global kebanyakan. Kemudian untuk displaynya itu pakai OLED, layar OLED HDR-BT 2020 ini, jadi udah OLED ya. OLED itu ya seperti AMOLED ya, tapi kan beda merek lah istilahnya. Untuk size layarnya sendiri itu 6,5 inci dengan 82% screen to body rasionya. Jadi ini hampir menutupi seluruh body dari Xperia One ini. Kemudian selanjutnya lagi ada resolusi. Resolusi ini diklaim bisa berjalan di resolusi HD ya. Aspek rasionya ini lebar 21,9 ya. Untuk kerapatan pikselnya 643 ppi density ya. Tapi ini sebenarnya enggak 4K ya. 4K nya
jalan cuma pas lagi nonton video di aplikasi-aplikasi yang support 4K kayak di Netflix, kemudian di YouTube dan lain-lainnya. Kemudian seperti biasa andalan Sony itu ada Reality Engine. Terus kita masuk ke sistem operasinya atau operasi sistemnya. Di sini bawaannya itu pertama launching itu menggunakan Android 9P atau Android 9 ya. Dan di sini saya menggunakan versi Android 11 ya, versi Android 11. Berarti ini yang paling terbaru dari HP ini. Belum support Android 12. Tapi katanya sih kalau di forum-forum enakan di Android 10. Di Android 11 kalau di ROM AU asli itu nggak bisa di lock jaringannya ke 4G. Maka harus pakai ROM global biar bisa di lock. Kemudian chipsetnya itu menggunakan Snapdragon 855 ya, 7 nanometer untuk fabrikasinya. Chipset ya, bukan prosesor. Kemudian prosesornya 8 core octa-core Kryo 485 dan juga ini bisa kalian baca ya, Kryo 485 4 kali 2 berarti. Untuk GPU-nya atau gosok pijak urut kartu grafisnya menggunakan Adreno 640. Chipset itu ya udah sama CPU, udah sama GPU, sensor-sensornya. Jadi ini ya sepaket ya. Kalau pakai Snapdragon 855 ya otomatis pakai Adreno 640 ya. Untuk memori atau RAM-nya memori atau RAM-nya ya ini ya benar. Ada dua varian internal. Yang pertama itu 64 GB. Ini saya menggunakan yang 64 GB. Dan yang kedua itu ada 128 GB, tapi jarang versi ini ya. Dan untuk RAM-nya 6 GB semua ya guys. Menurut saya RAM itu 6 GB udah cukup untuk menjalankan multitasking yang diperlukan. Kemudian kita masuk ke bagian terpentingnya nih guys, yaitu kamera. Di sini dibekali 3 buah kamera yang dimana-mana satu persatu itu ada fungsinya ya guys. Yang atas ini kamera normal ya, ini kamera normalnya. Yang kedua itu ada telefoto. Yang ketiga itu ada lensa wide ya. Ketiga masing-masing lensa ini dibekali 12 megapiksel dengan bukaan yang berbeda-beda. Untuk yang atas itu untuk yang wide 1.6, kemudian yang telefoto 2.4 dan ultra wide 2,4 ya. Ini bukaannya atau aperture-nya. Terus untuk melakukan video recording ini bisa sampai 4K ya, bisa sampai 4K dan saya puas banget saat memakainya untuk merekam video dan lain-lain. Oh ya, untuk kualitas foto nanti saya lampirkan di video. Kalau nggak sempet saya edit ya tak dikasih itu aja. Kalian bisa lihat video-video saya itu shotnya pakai ini ya, shotnya pakai ini. Jadi bisa kalian lihat ya di video-video saya selanjutnya. Di situ juga ada informasi-informasi penting dan bermanfaat buat kalian lah. Oke, bisa kalian lihat lah sampling videonya. Nanti foto saya cantumkan di akhir video. Kemudian untuk kamera depannya 8 megapiksel ya, 8 megapiksel bukannya 2.0. Ini pakai lensa 24 mm wide ya. Oke. Untuk soundnya dibekali 2 buah speaker, dimana yang atas itu bisa untuk telepon-teleponan, yang di bawah ini speaker kedua ini ya. Nah, di sini. Tapi sebelumnya saya nggak puas dengan kualitas audio dari Xperia One, karena biasanya kan kalau Sony itu di sini ya speakernya. Walaupun Sony Xperia One ini udah dibekali sama Dolby, tapi kurang maksimal. Untuk seperti virtual soundnya itu kurang maksimal. Malah lebih bagus Xperia 2 maupun Xperia XZ2 Premium. Itu saya lebih suka.
Terus ini juga nggak ada jacknya ya, jack 3,55 mm nggak ada. Otomatis jika kalian mau mendengarkan musik pakai headset ya pilihannya pakai TWS maupun pakai converter Type C ke 3.55. Terus kemudian untuk ini nggak usah dibahas untuk wifi-nya. Oh ya, kalau wifi-nya itu enak banget, kita bisa menyalakan wifi sekaligus hotspot ya. Oke, terus bluetoothnya udah 5.0 lebih cepat daripada versi yang sebelumnya. Ada NFC, kalau pakai roam global itu nggak bisa dijalankan. Untuk USB-nya, koneksi USB-nya pakai Type C 3.1 ya, bisa pakai OTG. Kemudian fiturnya ada fingerprintnya ini nggak bisa dipencet bos ya, ini sentuhan bukan pencetan ya. Jadi ini di sini ada power, ini fingerprint ya. Biasanya kan kalau Sony sebelumnya itu seperti yang seri Xperia XZ1 ya, kemudian XZ1 itu langsung nempel sama powernya. Kalau ini udah terpisah, tinggal di klik aja, dan sensitifnya bagus ini untuk fingerprintnya. Kemudian ada accelerometer, gyro, pasti kalian udah paham, nggak perlu saya jelasin. Barometer, kalau seperti dan lain bla 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 bla, messaging, browsing nggak usah dibahas. Dan yang paling penting adalah baterainya yang perlu saya bahas sedikit agak lama ya. Untuk baterainya ini ada 3330 mAh non removable. Untuk HP seukuran ini menurut saya ya kurang besar ya untuk kapasitas segini ya, kecil banget baterainya ya. Kalau beli online, saran saya kalau mau beli HP bekas ini pastikan cari yang bener-bener baterainya awet ya, karena kalau HP ini baterainya soak itu angel dicari spare partnya karena masih mahal banget dan langka. Bahkan di Tokopedia pun masih pre-order 700.000 untuk baterai Xperia One ya. Untuk main game ini guys, ponsel ini itu oke lah, libas semuanya dari Genshin Impact, terus PUBG yang baru itu libas banget, bener-bener saya puas dengan performanya. Tapi baterainya guys 2 jam itu habis guys untuk main game di settingan tertinggi ya. Itu 2 jam itu nggak sampai 2 jam habis guys buat main game. Makanya kalau beli online, kalau bisa cari yang bener-bener sellernya terpercaya dan bisa milihin baterainya guys. Bener-bener swear dah, ini borosnya minta ampun buat main game. Tapi kalau untuk daily scroll sosial media, it's okay, masih bisa dijalankan dengan normal. Terus apalagi nih guys yang perlu saya bahas ya, untuk chargingnya ya guys. Untuk chargingnya ini banter banget atau alias cepat ya, walaupun ini belum mendukung fast charging atau fast charging dari Qualcomm ya guys, ini belum mendukung. Dan ini mendukungnya itu power delivery 18 watt. Nah, power delivery 18 watt. Kalau QC 3.0 atau lebih tinggi itu nggak mendukung banget ya. Makanya saya rekomendasiin pakai power delivery yang C2C ya. Untuk variasi warnanya black, gray, purple, white, dan modelnya ini ya, modelnya ada J bla 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 bla. J ini versi khusus buat apa? Buat versi global. Dan untuk yang soft itu SoftBank, AU ya, yang SO itu versi yang SoftBank. Dan kemudian apalagi nih guys, udah sih ini aja. Dan untuk keluh kesahnya pakai HP ini, dari desain saya suka banget ya, suka banget. Terus untuk kegesitan atau untuk multitasking juga saya suka ya. Layar apalagi. Terus
untuk kelemahannya menurut saya yaitu dari baterainya. Kalau buat ngegame kurang nyaman karena baterainya yang sangat boros ya, 2 jam itu habis kalau buat main game full. Terus untuk harganya sekarang 2,5 juta ya guys, 2,5 juta sampai 2,7 juta. Jangan terpengaruh sama harga-harga miring tapi kalian nggak bisa mendapatkan yang terbaik lah. Nah, saya juga suka desainnya ya guys, ini enak gegamannya walaupun belakangnya licin. Kalau yang nggak suka licin ya dikasih soft case ya guys, biar nggak licin. Ini ditaruh di miring pun ini pernah sempat jatuh, untung Gorilla Glass 6 guys, jadinya tidak scratch atau pecah ya guys. Untuk kuating dari kameranya juga good sih guys, ini nggak gampang tergores seperti Sony Xperia XZ2 series, itu gampang tergores banget. Mungkin itu saja guys, pengalaman 3 bulan pakai Sony Xperia One. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa dituliskan di kolom komentar. Saya Fabian Zon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.